Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate your decision to come to the church today and we're so grateful for your presence. Di dalam atau di luar Tuhan, dalam hidup kita dihadapkan pada banyak pilihan yang seringkali membuat kita bimbang dalam memilih. Of course, setiap pilihan ada reward, ada konsekuensinya masing-masing. Tapi pastikan kita memilih hal yang lebih mulia, lebih kekal, dan jelas hanya Tuhan yang kekal dan mulia itu. Tuhan bukan saja jadi tempat pertama, tapi Tuhan adalah satu-satunya menjadi asal dan tujuan di segala aspek kehidupan kita. Baik di pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan hobi. Pastikan Royals, dimanapun kita berada, surga itu dinyatakan. So Royals, be decisive in this life. Jadilah tegas dalam memiliki kehidupan. Dan pastikan kemuliaan Tuhan yang kita tuju. Choose faith and hope. Choose love and life. Choose wisdom and eternity. Choose God. Tunduk atau nanduk. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Hati manusia syarat dengan keinginan yang akan membawa kita semakin jauh dari rancangan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, kita mesti merendahkan hati kita supaya kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan setiap saat itu mengkalibrasi hati kita. Sehingga kita selalu hidup di dalam rancangan Allah yang bernilai kekal. Dan kita bisa berdampak bagi sesama. So, be teachable as we are disciples of Christ. Setia atau mendua. Sebagaimana Kristus setia kepada gerejanya, kita pun harus membangun pernikahan kita di dalam kesetiaan. Sadari bahwa kita adalah representative of Christ's kingdom. Maka jadikan pernikahan kita sebagai cerminan kesetiaan kasih Kristus. Tantangan dalam pernikahan memang selalu ada. Tapi Kristuslah yang akan menopang setiap pernikahan yang memilih untuk tetap setia. So, be faithful in our marriage. Because Christ is faithful to us. Kebersamaan atau kesendirian. Kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Di dalam perbedaan, ada rancangan indah yang sedang ditenun. Perbedaan janganlah menjadi pemisah, melainkan warna yang saling melengkapi. Kekuatan kita bukanlah pada seberapa kuat kita, melainkan pada seberapa rendah hati kita untuk saling menopang. Karena di mana ada kesatuan, di sana berkat dicurahkan. Mari menjadi jawaban atas doa Tuhan Yesus, yaitu menjadi satu hati, satu visi, dan satu kasih. Di dalam Dia, kita adalah satu keluarga. So, be united in His family. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Ada sukacita di tempat ini, haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan membawa pujian kami. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang tidak terbatas. Sekalipun kami terbatas Tuhan, tapi penyertaan-Mu sempurna. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada. Thank you Lord. Mari sembah Dia. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah
atas hidupku. Terima kasih Tuhan, ku kagumi caramu mencintai. Mari naikkan pujianmu. Setiap proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas, kasih-Mu tak terduga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami dambakan Tuhan. Di dalam musim hidupku, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan imanmu, Royals. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami sekalipun Tuhan, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu, naikkan pujianmu. Thank you Lord. Kau yang kami andalkan Tuhan.
percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami mau puji, kami mau tinggikan, kami mau naikkan pujian kami bagi Raja kami. Come on, yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sebab dalam firman-Nya berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Dan apabila engkau jatuh, saudara tidak akan sampai tergeletak. Sebab Tuhan akan menopang engkau. Amin. Mari nyanyikan sama-sama tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Terima kasih Yesus. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, hey, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Come on, nyanyikan sama-sama sekali lagi dari awal royal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, Dan tangan kasih-Nya akan setia memimpin engkau, saudara. Terima kasih Tuhan. di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kami mau engkau selalu berada di setiap langkah kami, Yesus. Sebab kami tahu, berjalan bersama-Mu, kami akan menuju kepada kemenangan. Amin, Royal. Yes. Nyatakan. Tiap langkahku, hey, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di hantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan pembelaku. Haleluya. Come on church. Mari kita memuji Dia, Raja kita yang hidup. Dia Tuhan yang membela kita satu-satunya.
saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Telah kubuktikan, betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Kan ku nyatakan dan ku nyatakan, come on. Tuhanlah pembelaku, amin. Kataku takkan gentar, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Come on. Telah ku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Yes. Telah ku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan ku nyatakan, dan ku nyatakan, Tuhanlah pembelaku. Takkan gentar, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Haleluya. Hati kami penuh dalam-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau. Hatiku penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau yang berjalan, Kau yang berperang gantiku. Tuhanlah, yes. Hatiku, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Come on. Haleluya. Kau yang berperang gantiku. Tuhanlah kemenangan-Mu. Haleluya, Kau kemenangan kami Yesus. Kau pembuat mujizat Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah. Come on, ku tak takut, ku tak gentar Yesus. Wow. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Ku tak takut, takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Amin. Jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau menangganku. Kau nyatakan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, come on. Haleluya. Kaulah sumber kemenangan kami Yesus. Sebab itu kami mau lebih mengenal-Mu Tuhan. Mau lebih mengerti isi hati-Mu. Mau lebih mendekat kepadamu Tuhan. Haleluya.
Pujilah namamu Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Kami ada di sini untuk menyembahmu Yesus. Mari nyanyikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, sungguh kami terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal lagi saudara, penuh dengan keyakinan imanmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup kami itu oleh karenamu Yesus. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan
bersama-sama. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Nyanyikan dengan hatimu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Pujilah namanya, muliakan namanya. Terpujilah Engkau di tempat maha tinggi Tuhan. Glory, hallelujah. All glory to you Lord. Oh Yesus. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Kami ingin lebih mengenal Engkau Tuhan, secara pribadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. You are holy, holy, Lord, there is none like you. Angkat tanganmu. You are holy. Holy, glory to you alone, and you are only. Hallelujah. You are holy, holy, Lord, there is none like you. Puji namanya. You are holy. Holy, glory to you alone. I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love with you. Hallelujah. Here in your courts when I'm close to your throne, I found where I belong. And all the women sing. Holy. All women. Para pria, angkat tanganmu. Angkat tangan yang kudus, muliakan Tuhan. All the women sing. Dengar Tuhan pengakuan kami. All the men sing. You are holy. Yes, Jesus. Oh, that's what you are. Like you, you are holy, holy, glory to you. Together, I sing your praises. I sing your praises forever. Deeper. With you,
Angkat suaramu, sing in the spirit. Sing ya makolo. Musiki bapa nada kara dalam mure. For eternity, Lord. There is none like you, Jesus. There's none like you. You're the Holy One. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Aku Allahmu yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahanmu pada keturunan ketiga dan keempat. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setiaku bakal beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan jadikan aku berkenan kepadamu. Berkenan kepadamu, haleluya. Yang mau angkat tangan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sucikan kami Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. More than anything. Hanya itu kerinduanku. Silakan duduk saudara kasih. Rasul Paulus berkata dalam Kisah Rasul pasal 13. Setelah Saul disingkirkan. Maka Tuhan mengangkat David menjadi raja. Amin. Setelah Saul disingkirkan. Kisah Rasul 13. Kalau saya khotbah ikuti. Amin. Tentang David, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang apa? Yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Apa David melakukan segala kehendak Tuhan? Tidak segala. Yang segala kehendak Tuhan cuma the Holy One. The greater David, Jesus Christ. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jadi, saudara gak usah pusing dengan orang yang menganiaya kita. Itu urusannya Tuhan. Revenge is mine. Pembalasan dendam
memberikan hakmu kembali urusanku. Tapi Tuhan mengangkat David. Siapa harus disingkirkan? Arifin. Ini Saul. Setelah disingkirkan baru Roh Kudus bekerja, jadikan saya Timotius. Amen. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ayat selanjutnya. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan pada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat, memberi diri baptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya berkata, aku bukan dia yang kamu sangka. Tapi yang akan datang kemudian padaku membuka kasut dari kakinya, aku tidak layak. Tidak ada dari kita yang layak. Dia melayakkan kita. Hai saudaraku, baik termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar kesamaan sudah sampaikan pada kita. Saudara yang kasih Tuhan, David disebut a man after God's own heart. Dalam hidup saya punya banyak anak rohani. Tapi tidak semua. Tidak semua yaitu sama. Satu hari salah satu dari mereka berkata, Dedi, kalau aku mengecewakan Dedi, will you still love me? Apa engkau tetap sayang sama saya kalau saya mengecewakan? Saya bilang, with the help of God, I will still love you. But with a bleeding heart. Aku tetap sayang sama kamu tapi dengan hati yang hancur. Dengan hati yang berdarah. Kita menyenangkan Tuhan atau mengecewakan Tuhan. Hidup adalah pilihan. Tetapi David mati. Ayat pokok kita dari Mazmur pasal 16 ayat ke-10. Dia tidak membiarkan aku di dalam dunia orang mati. Dan orang kudusnya melihat kebinasaan. Destruction. Corruption. Ayat 10. Jadi David memberikan kepada kita beberapa hal bagaimana hidup berkenan pada Tuhan. Ketika saya ketemu nona cantik ini, dia gini, Basin katanya. Sebab saya ngerokok saudara. Dia tidak suka. Jadi saya dan Pak Andrian kalau ketemu kakak adik ini, kita sikat gigi dulu, berkumur. Tidak merokok. Pak Andrian lebih sadis, lidahnya disikat. Kita ingin berkenan pada orang yang kita cintai. Amen. Tapi begitu keluar orang belum bertobat ya kebal-kebul lagi. Saudara yang kasih, di sini dikatakan orang kudusmu tidak akan dibiarkan melihat. Bukan cuma melihat, mengalami. Orang-orang yang lain semuanya mati. Hanya Yesus yang bangkit. Amin. Satu hari itu abad ke-19. Ada seseorang datang dengan penuh percaya diri kepada seorang menteri yang ngurus perizinan. Saya menemukan agama yang paling baru. Dari semua yang baik di seluruh agama di dunia ini saya kumpulkan jadi satu. Dan saya mulai punya banyak pengikut. Saya cuma perlu izin operasi. Kata menteri itu gini, lu lihat keluar. Ada tiang listrik. Besok minta dipaku di sana. Ya. Lalu kemudian dikubur, hari ketiga kamu bangkit, kamu kembali ke sini. Kalau enggak, kamu enggak punya pengharapan. Sebab sebagian besar penduduk di negeri ini percaya kepada Yesus Kristus dari Nazaret yang telah bangkit dari antara orang mati. Siapa yang percaya Yesus mati tapi bangkit sebab dia ada Holy One, tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya kurang bangga begitu. Kapan tuh di seminar ada seorang ibu tanya, saya ini dari kepercayaan lain, percaya Tuhan Yesus, tapi masih ada banyak sekali yang menunjukkan jalan macam-macam. Saya bilang gini, kalau ada jalan bercabang 10,
Yang 9 itu orangnya mati. Cuma 1 yang hidup. Kamu tanya kemana? Itu jawaban saya. Jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ada 3 tokoh di sini. Ada David, ada Peter, ada Paul. Kisah Rasul pasal kedua. Waktu terjadi pencurahan Roh Kudus. Perayaan Pentakosta tanggal 24. Pak Dodi, Pak Andrew rayakan sebesar-besarnya. Amen. He's the forgotten God. Allah yang terlupakan. Roh Kudus. Buat perayaan. Tidak usah nunggu 10 hari Pentakosta, nunggu Roh Kudus. Sekarang. God is alive. His name is I am. Namanya bukan I was. Artinya sejarah. Pernah terjadi. Dan dia juga bukan I will be. Yes, I am. Receive the Holy Spirit. Ketika dia bangkit kepada murid-muridnya, dia menghembuskan Roh Kudus. Ada mengatakan bahwa ketika tanah itu belum ada nafasnya, sudah berbentuk sih. Nenek moyang kita, dia mencium Adam. Mouth to mouth, memberikan hidupnya. Dan Adam menjadi a living soul. Dan saat itu mereka penuh Roh Kudus, berbicara dengan macam-macam bahasa. Satu hari saya ada di Semarang, dan di situ juga ada jemaat dari luar kota Semarang di pinggiran, yang tidak ngerti bahasa Indonesia, masih berbahasa Jawa saja. Ibu gembala yang datang pada saya, Pak Arifin, itu ibu itu kok bahasanya lain. Saya datangi ibu ini, pakai jari, sudah tua. I love you Jesus, I love you. Bahasa Indonesia tidak bisa ngomong Inggris saudaraku. Saya bilang itu xenolalia, bahasa asing. Roh Kudus memenuhi dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Pertanyaannya buat saudara dan saya. Have you baptized with the Holy Spirit? Apakah kamu sudah dibaptis dalam Roh Kudus? Apakah kamu penuh Roh Kudus? Kualitas kita adalah soul. Spiritual and supernatural, S-nya. A itu punya authority, punya leadership, dan seorang transformer. David itu seorang gembala kambing domba. Kecil sedikit. Tapi dia melawan serigala, melawan beruang, dia melawan singa, bahkan melawan Goliat. Haleluya. Itu tugas seorang suami pada keluarganya, seorang bapak. Dan juga apalagi pemimpin umat. Kapan itu ada seorang nona, pemuda yang datangi dia itu membuat dia takut. Saya datang ke sana. Pemuda itu datang dari Jawa Barat sana. Merayu dia. Saya pulangkan saudaraku. Saya bawa ke stasiun Gubeng, Mulyo, pulang. Itu sebelum saya jadi gembala. Bisa jaga satu domba kecil, Tuhan percayakan lebih besar. Hari ini hampir setiap hari, setiap minggu ada cabang baru daripada Rock Ministry. Bukan karena kita baik, tapi karena tangan Tuhan bersama kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tolong dikoreksi, Pak Andrew. Tadi ada lagu Tuhan di pihakku. Benar nggak? Salah dong, kita di pihaknya Tuhan. Kok Tuhan di pihakku? Kita di pihaknya Tuhan. Firman Allah mengatakan, sebab mereka berbicara bahasa-bahasa lain, mereka tidak mabuk seperti yang kamu kira. Tapi saudaraku, anggur itu memberikan berapa hal. Orang kalau pertama kali ngerampok, itu minum minuman keras. Supaya berani. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita juga punya efek yang sama. Sebelum tahun 92 ada Toronto Blessing, ono Surabaya Blessing. Dari mana saya tahu? Ayah mertua saya waktu itu diancam jaksa. Jaksa tinggi loh saudara. Dari kejaksaan tinggi, diancam, diperes.
Saya berani ngomong ini benar terjadi. Oh, ayah mertua saya itu ya agak-agak penakut sih. Wong sama polisi lalu lintas saya takut pada nggak salah. Dan hari itu saya tumpang tangan. Dia penuh Roh Kudus dan dia tertawa terbahak, saudaraku. Dia penuh sukacita. Sebab kerajaan Allah ada soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, bukan soal makan minum, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh pegang ini, tidak boleh pegang itu. Dia bangkit, saudaraku. Oh, ini bukan mertua saya yang biasa nih. Dia pergi ke telepon. Lu mau apa sama gua? Gua nggak takut. Itu bukan mertua saya. Dia baru minum anggur Roh Kudus. Oh, jauh sebelum Toronto Blessing. Sebab itu tahun 81. Toronto Blessing tahun 92. Roh Kudus ada di Surabaya. Surabaya Blessing. Kamu bisa mengalaminya hari ini. Amin. Loh kok diem? Siapa mau mengalami? Yang takut hilang takutnya. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Lalu dia berkata tentang Yesus. Hei, semua orang di Yerusalem, keturunan Abraham atau siapapun, dengar. Dia berdiri bersama 11 yang lain. Saya percaya ini tetap kesebelasan. Ketika Yudas di remove, gantinya Matias itu lewat undian. Tidak lewat pimpinan Roh Kudus. Kesebelasan Galilea. Saya percaya Roh Kudus mendatangkan unity. Roh Kudus mendatangkan apa? Saya akan ngajar pada saudara, harmonious, victorious, glorious. Ayo semua bersama saya, harmonious, victorious, glorious. Di mana unity ada kemenangan dan ada kemuliaan. Dan dia berkata tentang Yesus dari Nazaret. Ya, ini cerita tentang akan terjadi akhir zaman. Nggak usah tunggu seperti gereja lain ditanyain. Itu rock ministry itu apa pakai acara 10 hari menantikan Roh Kudus? Nggak usah. Setiap hari. Amin. Bahkan hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord had made. Banyak orang menunggu, oh nanti mendekati tanggal 24 Mei jadi 14 Mei mulai saya doa puasa. Nggak perlu. Tinggal menerima. Tinggal apa? Menerima. Putra-putrimu akan bernubuat. Teruna-terunamu mendapat penglihatan. Dan orang-orang tuamu yang di atas 65 angkat tangan. Di atas 65. Oh, banyak anak muda di sini saudaraku. Yang di atas 65 tahun angkat tangan. Sedikit sekali puji Tuhan. Sebab banyak gereja lain. Saya pernah bicara di sebuah sinode, saudaraku, namanya gereja kegerakan, tak lengkapi, nanti saya disomasi. Siapa di sini usia di bawah 40? Cuma satu. Lainnya tua-tua sekali. Tapi rupanya Royals ini anak-anak muda semua, bangsawan-bangsawan, tepuk tangan bagi Allah kita. Firman Allah mengatakan orang tuamu dapat mimpi. Aku membuat tanda-tanda di langit. Matahari akan jadi gelap. Seperti karung rambut katanya. Demikian juga bulan akan jadi darah. Tanggal 3 Maret yang lalu. Bulan purnama tapi merah darah. Hari raya apa itu? Purim. Kalau sekedar bulan jadi merah tapi bukan hari raya Yahudi tidak ada artinya. Itu hari raya Purim. Purim itu apa? Yaitu suatu Israel diselamatkan dari pembantaian di Persia, Iran. Dan saya masih ingat akhir bulan Februari, boom, Khamenei almarhum. Sampai sekarang belum dikubur. Ngubur aja takut saudara. Ngubur aja takut. Padahal kepercayaan mereka kan hari yang sama harus dikuburkan. Sebab apa? Semua pemimpin akan membusuk. Cuma satu yang dunia orang mati tidak bisa menahan dan tidak akan membusuk. Yesus Kristus yang bangkit dari orang mati. The Holy One. Not only holy, the Holy One. Satu dan satu-satunya. Lalu kemudian dia bicara tentang Yesus dari Nazaret.
Nanti ini saya minta saudara jawab sendiri. Are you filled with the Holy Spirit? Kalau enggak, kamu enggak akan mengalami apa-apa. Setelah saya dipenuhi Roh Kudus, saya jadi manusia berbeda. Amin. Saya dikasih otoritas, saya dikasih kuasa. Saya masih ingat pertama kali ngusir setan, saudaraku. Ketika saya turun dari mobil saya, dari dalam ada seorang anak yang selalu berjam-jam dalam kamar mandi. Dia kenal saya. Jangan polisi Arifin itu masuk sini, saya takut. Setan takut sama saya. Dulu saya takut setan. Setelah saudara penuh Roh Kudus, begitu saudara bangun, saudara angop belum sikat gigi, setan udah ketakutan. Amen. Lo kok diem? Yang diem tuh takut setan, saudaraku. Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan padamu dengan kekuatan, ya, miracle, wonder, signs. Apa yang dilakukan Tuhan melalui di tengah-tengahmu, kamu sih tahu. Saudara, tanya orang seluruh dunia, siapa Yesus? Mereka bilang orang baik. Nggak cukup. Sebab saudaraku, semua orang tahu bahwa dia tidak ada kesalahannya apapun. Secara pidana, secara perdata, secara ekonomi tidak ada. Karena itu di atas salibnya dikatakan Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Tidak disebutkan dia pernah menghina orang atau apa, tidak pernah. Satu-satunya the Holy One, saudara. Lanjut ayat selanjutnya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, Romawi. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Kalau tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. David disebut orang yang berkenan pada Tuhan. Tapi David sudah mati. Badannya juga membusuk. Sekarang yang mungkin tinggal tulang kalau masih ada. Tetapi Yesus, the greater David. Ya toh? Sebab David berkata, engkau tidak menyerahkan pada dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusmu. Your Holy One. Ini pasti bukan David, saudaraku. Orang kalau kaya tuh jadi macam-macam, saudara. Ketika dia kedinginan, kan mesti kasih selimut aja. Selimutnya wanita tercantik di Israel. Tapi David tidak berkata, oh, macam-macam ya. Enggak, saudaraku. Kebetulan katanya. Dia tidak bisa berhubungan seks. Tetapi jadi seperti gundiknya begitu. Jadi dia, the Holy One bukan David. Dia telah mati dan kuburannya ada di tengah-tengah kita. Kata Paulus, kata Petrus. Jadi kalau orang tanya, siapa Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Alkitab mengatakan Allah Bapa yang membangkitkan dia. Pada waktu dia menyerahkan nyawa kan dia bilang gini, Abba, Father, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu perkataan anak Yahudi kalau mau tidur. Father, into thy hands I commit my spirit. Commit itu seperti begini. Pak Andrew menyerahkan 10 miliar kepada sebuah bank. Jaga baik-baik ya. Itu commit, menyerahkan. Dan yang membangkitkan bapaknya. Amin. Tuhan tuh hobi membangkitkan orang mati. Bapakku membangkitkan orang mati, karena itu aku juga membangkitkan orang mati siapa saja yang dikehendakinya. Kita punya Tuhan yang bangkit dari kematian. Saudara, saya ini kagum hasil karya seni yang satu ini. Anda tahu siapa artisnya? Sulit, belum pernah saya melayani Tuhan 47 tahun loh. 47 tahun, saya belum pernah lihat yang gini. Saya pernah lihat mahkota. Tapi mahkota duri. Artisnya tolong berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Ibu gembala muda kita, Febe, haleluya.
Kamu kerjakan sampai pagi. Betul. Luar biasa, saudara. Ngangkatnya gimana ini? Itu urusan bojone ya. Allah yang membangkitkan dia karena tidak mungkin. Karena tidak mungkin. Oh, apa yang tidak mungkin bagi Allah ada. Tidak mungkin mati. Amin. Tidak mungkin membusuk. Tidak mungkin ingkar janji. Tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin. Ada yang tidak mungkin tidak mengikut Yesus. Segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Tapi dia tidak mungkin berdusta. Amin. Tidak mungkin kita dibiarkan. Kok diam saudaraku? Pak gimana nih Pak? 2026 katanya 3 bulan Indonesia selesai. Yang bisa bilang selesai cuma Yesus. Tetelestai, sudah genap, selesai. Dosamu diampuni, semuanya dibereskan. Tepuk tangan buat Yesus. Hanya Yesus yang bisa bilang selesai. Gimana Pak? Pak Rifin, ada yang tanya beneran sama saya. Tahun 2030, 2040, 10 tahun kita gelap. Oh ya? China saya bikin matahari buatan. Oh ya? Saya mau beritahu saudara. Yesus Kristus berkuasa atas alam semesta. Segala kuasa telah berikan padaku di langit, di bumi, di bawah bumi. Selama-lamanya. Saya mau tunjukkan pada saudara beberapa tips daripada David. Sampai disebut yang berkenan di hati Tuhan. Oh saudaraku, saya cuma ingin satu itu. Saya cuma ingin satu itu, berkenan pada Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kira-kira. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Petrus menyebut Yesus His holy child. Haleluya. Itu perbedaan Yesus dengan agama. Sebenarnya kalau ada 100 telur, ada 1 telur busuk. Kan selalu ada telur busuk toh di kalangan kita. Termasuk saya. Telur busuk jadi baik atau yang baik jadi busuk? Ayo jawab. Semua bosok saudara. Busuk kurang cocok. Pakai bahasa Surabaya. Bosok. 100 bosok kabeh. Itu agama. Jadi jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Tapi Yesus beda saudaraku. Wanita yang najis keluar pendarahan 12 tahun. Saudaraku menjamah Yesus malah waras. Siapa yang menjamah aku? Tuhan, ini banyak orang berdesak-desakan menjamah engkau. Tapi ada satu jamahan iman. Perempuan itu berdiri. Saya Tuhan, saya siap terima hukuman. Aku najis. Pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Sebelumnya saudaraku Yesus dari mana? Dari Gadara. Dia ngurusi orang yang kerasukan setan. Lalu kemudian dia berjalan ke rumah Yairus. Ketemu mayat. Putri Yairus berusia 12 tahun. Talita kumi. Dia pegang tangan anak itu. Berilah dia makan, kasih dia bakso. Saya mau beritahu. Maut lari dari Yesus. Sakit penyakit lari daripada Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. He's the Holy One. He's the powerful one. Di dalam kitab Yesaya, puluhan kali Yesus disebut the Holy One of Israel.
Ada kemudian The Mighty One. Ada El Shaddai. Ada El Gibor. Tapi terutama The Holy One. Ada orang kerasuan, bukan kerasuan, yaitu kusta. Orang kusta itu di luar kota, saudaraku. Yesus berkhotbah, yaitu khotbah di bukit, Matius 5-7. Dia turun capek dong. Ya, tapi di situ ada orang kusta. Yesus, maukah engkau menyembuhkan aku? Tidak ada orang dekati orang kusta. Istrinya jijik padanya. Saudaranya tidak mengakui dia. Orang tuanya mungkin berkata dicoret dia daripada daftar keluarga. Keluarkan dari kartu keluarga. Tapi firman Allah mengatakan, Yesus berkata, aku mau. Yesus berkata apa? Aku mau. Lalu dia menjamah orang ini. Ketika dia menjamah orang itu, sebelum sembuh tubuhnya, jiwanya sembuh dulu. Nobody touch him, only Jesus. Dan orang itu menjadi tahir. Orang itu menjadi sembuh. Ini loh orang najis. Kalau engkau sembuhkan aku, beri aku kesempatan satu kali untuk hidup. Kemana saja Tuhan suruh saya mau pergi. Malam Natal tahun 79. Nanti Natal ini saya melayani Tuhan 47 tahun. Dia jamah saya. Dia jamah saya. Dia mau jamah saudara. He touched me. Oh, he touched me. And all the joy that floods my soul. Something really happened. And yes, I know Jesus touched me and made me. Yang dijamah Tuhan nyanyikan. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita belajar sesuatu dari David. Mazmur 16 itu. Pertama-tama dia mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, kekhawatiran itu melecehkan Tuhan. Ketakutan menghina Tuhan. Dan dia berseru, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Gimana Pak? 2026 ini ada seorang yang berkata 3 bulan lagi Indonesia selesai. Saudara, pakai doanya David. Jagalah aku ya Allah. Ekonomi kita tidak baik-baik, negara kita tidak baik-baik. Oke, memang tidak baik-baik, tapi Yesus sangat baik. Tepuk tangan buat dia, amin. Ketika ditanya begitu saya berdiri dan saya berkata begini, Jesus is my banker and my banker. Ketika saya nikmati ketika saya pergi ke Amerika, semua mendoakan apa yang terjadi pada Pak Arifin. Jesus is my banker and my banker. Amen. Sumberku bukan diriku sendiri. Sumberku adalah sumber yang tidak terbatas itu. Aku berkata pada Tuhan, seorang yang berkenan pada Tuhan itu apa yang keluar mulutnya? Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kalau datang tim keuangan, Pak, kita bakal defisit minggu depan. Nanti kita sewa nih uangnya dari mana? Saya berdiri. The Lord is my shepherd. I shall not want. Tuhan gembalaku. Takkan, tidak mungkin aku kekurangan. Tuhan itu saudaraku tidak pernah terlambat. Amen. Loh kok diem saudaraku? Kok diem? Minggu lalu ada teman mau mobil kecil saya kepingin mobil listrik. Perlu, bukan keinginan, keperluan. Lalu istri saya bilang, loh kita kan tidak pernah beli mobil toh. Semua mobil itu mujizat. Ya, kalau dijual nanti tidak ada kesaksian.
Ada saudaraku yang nambahi uang, jadi kita tidak perlu uang 1 rupiah pun. Enggak seneng doa, gembala diberkati enggak seneng. Ayo, jagalah aku ya Allah. Saudara, ada orang paranoid belakangan ini, banyak orang apa? Panic attack. Ada orang yang terlalu takut, saudaraku. Kemana-mana pakai masker, semprot-semprot ini, semprot-semprot. Ada yang suka semprot-semprot. Ngisi-ngisi di kerajaan Allah, saudaraku. Ya, jagalah aku ya Allah. Dan hari itu, di tengah pesta, mendadak. Raja yang kerasukan itu berdiri dan melemparkan lembing. Jarak dekat loh saudara. Sudah ke depan sini mendadak, siwut. Mendadak sak, tertancap di dinding. Mesti masuk sini. Jagalah aku ya Allah. Amen. Kita kalau mau berangkat nyebutkan Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah Tuhan menjadikan langit dan bumi. Penolongku tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhan namanya. Amin. Tepuk tangan. Dan dia berkata, Tuhan itu yang baik buat aku. God is so good. I'm not so good. Only God is good. Tuhan suka dengan apa? Orang yang rendah hati. Mata sombong, lidah dusta, dibenci Tuhan. Mata sombong, lidah dusta. Saya baru melihat sebuah video bagus tentang Nebukadnezar. Aku menghancurkan bait Allah. Rapopo. Aku merampok semua isinya. Nothing happened to me. Dan dia lihat, inilah Babylon yang besar itu. Yang ku bangun. Saudaraku belum selesai dia bicara, ada suara di langit. Engkau akan makan rumput seperti binatang. Ditetapkan 7 tahun. Sampai engkau mengaku bahwa ada kerajaan langit. Saudaraku, orang Tionghoa sebelum ada patung-patung macam-macam. Tianguo, kerajaan langit. Di sana bersemayam Heavenly Emperor, Shangti. Saudara, kita lihat selanjutnya. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Siapa yang saudara kagumi? Jangan sampai jadi idola toh. Tapi siapa yang kamu kagumi dan dengan siapa kamu bergaul? Orang-orang mulia di negeri. Amin. Sebab saudaraku, kita bisa tahu masa depan kita dari teman-teman kita. Adik saya yang Linda itu, aduh, ya disenangi banyak orang. Lalu ada seorang pemuda dekati dia, beberapa pemuda. Papa saya bilang gini, tunjukkan saya teman-temannya. And I know who is he. Saya bisa tahu siapa dia dari siapa? Gengnya. Teman-temannya bisa tahu. Karena itu saudaraku, dia bergaul dengan Nabi Samuel. Dengan orang-orang mulia di negeri. Pastikan, sebab dia tahu orang yang menyembah berhala bertambah kesal kesedihan orang yang mengikuti ilah lain. Aku tidak ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang ada dari darah. Tidak nyebut nama mereka di bibirku. Tidak pernah ngagumi yang lain kecuali Yesus. There is none like you. I could search eternity long and find there is none like you. Para wanita, ibu-ibu, jangan membanggakan pria lain. Bapak-bapak juga, itu kok cakep ya. Jangan terucap daripadamu. Katakan, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Kamu kesempatan hilang, entu rangkul bojomu sing ayu iku, ayo. Yang ngono toh. Dodi, nah itu pinter Dodi itu. Hizkia, bagus. Saudara, ayat kelima.
Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendiri yang meneguhkan bagian diundikan padaku. Tali pengukur jatuh bagi di tempat yang permai, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Bojoku Reneo, sini. Ayo sini, lari. Oh enggak bisa lari dia saudara. Lelakune koyo macan luwe. Tuh lihat, untung punya anak perempuan. Betul enggak kamu ngalami ini? Tali pengukur jatuh bagiku tempat permai. Iya. Ya, saya selalu mengatakan pada suami saya, kita ini luar biasa. Karena sekali kami hidup, Tuhan memberi terbaik. Ya, tempat terbaik, maksudnya di Bali. Di Bali itu berapa kali? Surabaya ya baik. Berapa kali Bali mendapatkan ini ya dari travel apa segala macam itu terbaik di dunia. Dan kemudian saya punya jemaat-jemaat yang baik. Puji Tuhan, gereja yang baik, saudara-saudara, sahabat-sahabat, mertua yang baik, juga suami yang baik. Oh, belum. Suami baik belum. Silakan kembali. Loh, saya cerita pada istri saya, papa saya itu loh. Saya kan dulu kan belum bertobat. Jadi papa saya buat peraturan. Lu ya, mesti nikah harta benda terpisah. Ada pengacara sini. Lalu semua atas nama Vivi. Semua. Rumah, properti, apapun. Termasuk cuma mobil. Semua nama Vivi. Deposito semua. Kalau lu macam-macam. Lu keluar pakai celana pendek. Oh saudaraku. Saya bilang sama istri saya boleh cari mertua model gitu. Semua mertua melindungi anaknya. Yang satu ini melindungi mantu saudaraku. Sebab saya dulu belum bertobat. Tapi saya nurut sama papa saya. Rumah, villa, semua nama dia. Tapi kamu jangan belikan celana pendek loh. Amin. Karena tali pengukur jatuh di tempatku di tempat permai, tepuk tangan bagi Allah kita. Villa kita di depan sawah, saudaraku lihat manu yaitu gunung. Semuanya terbaik. Jemaat yang terbaik. Dan hari ini terus bertambah. Sudah mungkin hampir 470 saudara. Dari mana itu semua? Itu semua karena Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. There's none like you. None like you. Disejajarkan saja jangan. Disejajarkan saja jangan. Tadi saya mau mulai dengan humor. 2014 ada pendeta kampanye buat calon presiden. Apa persamaan Yesus dengan Joko Widodo? Sama-sama orang Jawa Tengah. Satunya orang Kudus. Satunya orang Solo. Sama-sama tukang kayu katanya. Ya. Yang satu suka masuk gorong-gorong. Yang satu turun ke dunia orang mati. Saya gak mentolo saudaraku. Saya hapus ini. Karena Yesus tidak bisa sejajarkan siapapun. He's the only, the holy one. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Dia turun ke dunia orang mati. For you and for me. Ketika David memegang kepala Goliat yang dia pancung. Kepala Goliat, tengkoraknya dibawa ke Yerusalem. Ditanam di mana? Bukit Golgota. Katanya di situ juga ada tengkoraknya Adam. Hati-hati kalau ke Yerusalem. Ada orang jual. Tengkorak Goliat. Tengkorak Goliat. Loh kok cilik? Ini Goliat waktu kecil. Itu bukan holy city. Banyak holy copet. Holy maling juga ada. Nah ini kita lihat. Pada waktu malam hari. Aku memuji Tuhan. Pagi memuji Tuhan. Malam memuji Tuhan ya. Tuhan yang memberi nasihat ini loh, Roh Kudus bicara, dengarkan. Pada malam hari hati nuraniku mengajari aku. Nomor 8 ini penting. Kita baca 1, 2, 3. Sekali lagi, aku senantiasa memandang pada Tuhan. Karena yang diberi sebelah kananku, aku tidak goyah. Namanya Immanuel.
The Lord is with me. The Lord is with us. Memandang Tuhan, semua selesai. So ingat Petrus, ketika dia pandang Yesus, dia berjalan di atas air. Ketika dia merasa angin, hati-hati nih, merasa. Ketika dia melihat ombak, tenggelamlah dia. Yesus! Yesus ulurkan tangan, mengangkat dia. Saudara tidak tahu apa keadaan saudara. Dia tetap Yesus yang sama yang ulurkan tangan dan mengangkat saudara, membawa saudara kembali ke kapal. Amen. Aku selalu memandang Tuhan. Nah, sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Menghadapi 2026 ada dua golongan. Restful atau stressful. Hidup adalah pilihan. Ketika saya memandang Tuhan, hatiku ini tenang. Jiwaku bersuka cita. Tubuhku tidak ada stres, tidak ada panic attack, tidak, yang sebaliknya yang satunya stres. Stres. Haleluya. Tentunya orang paling tenang itu orang Jawa. Namanya Sutrisno, saudara. Artinya no stress. Amin. Nah, saudara perhatikan di sini. Ayat 10 kita baca sama-sama. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 11. Saat engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di kananmu ada nikmat senantiasa. Situ naim. Naim itu pleasantness. Aku selalu memandang Tuhan. Dia selalu di tangan kananku. Aku tidak akan goyah. Karena itu hatiku akan tenang, bersuka cita, jiwaku bersolek-solek. Tubuhku tentram. Bahkan kau tidak membiarkan aku di dunia orang mati. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin seperti dunia orang mati. Orang Yahudi berkata, kemiskinan itu lebih buruk dari kematian. Orang Yahudi bilang itu, kemiskinan lebih buruk dari kematian. Saya tidak tahu keadaan saudara, tapi saya pernah ada di kemiskinan itu. Tidak enak saudaraku, percayalah, tidak enak. Dihina orang, dilecehkan orang, tidak dianggap orang, tidak apa-apa. Rapopo, engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan. Saya mau tunjukkan saudara, Tuhan itu selalu bisa buka jalan di mana tidak ada jalan. Kenapa kita merayakan, saudaraku, Feliz Domingo? Banyak orang bilang, Happy Easter. Loh, pendeta gede-gede loh, Happy Easter. Ngawur itu saudaraku. Pakai bahasa Spanish, Portugis, Feliz Domingo. Selamat hari Tuhan. Minggu itu dari Domingo, the day of my Lord. Haleluya. Nah saudara, selalu ada jalan buat kita. Selalu. Saya kalau ngadepi apapun, saya nyanyi nih. Dia buat jalan saat tiada jalan. Amen. He will make a way that so seem to be no way. Amen. Satu hari saya dalam keadaan kritis. Visa saya habis. Pada besok mau berangkat Amerika. Hari Sabtunya. Hari Jumat saya pergi ke Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. So tahu cuma, dan hari itu, saat itu, Jakarta tidak boleh memberikan visa, harus pusat. Karena saat itu keadaan genting. Saya datang ke sana, nyanyi dulu. He will make a way where there seems to be no way. Amin. Haleluya. Ketika saya nyanyi lagu itu, saya ketemu dengan petugasnya. Serius ini. What is your purpose to go to my country? Saya jawab, my niece married at CIA. Kaget dia. CIA. Chinese Indonesia live in America. Dia menahan ketawa. Let's see what we can do. But we never give the same day service. Dan itu jam 11. Jam 12 tutup saudaraku. Lalu dia bilang, ya nanti coba aja lu datang ke sini jam 2 siang. He will make a way where there seems to be no way.
Dia memberikan kepadaku jalan kehidupan. Ini cuma jalan sederhana, buka pintu Amerika kan. Nah saudaraku, jam 2 siang, ya, kalau mau hidup berkemenangan tuh ucap syukur. Thank you Jesus, Jesus. Iblis berkata, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Loh, enggak mungkin toh. Lalu dia gini, don't tell anybody. Visa saya keluar. We never did same day service. Saya langgar saudaraku. I tell everybody that Jesus bisa memberikan jalan kehidupan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lo sungguh saudaraku. Kapan itu ada lagi ngajukan visa untuk Amerika di Surabaya. Tidak bisa di Bali saudaraku, di Surabaya. Amerika yang macam-macam saudaraku. Saya sampai di situ diberitahu. Wah mesti bayar. 550.000 kalau tidak salah. 2 orang 1,1. Tidak bawa uang, cash. Tidak bisa pakai card, tidak bisa, cash. Waduh, waktu saya lihat gini, ada orang tidak kenal ngasihkan 1,1 di tangan saya. Penyediaan Tuhan selalu ada. Loh itu tidak apa-apa, kalau duit gampang. Sampai di situ, petugasnya itu saya lihat CIA. Chinese, mungkin Cindo itu, tapi petugas Amerika. Wajahnya gini. Kira-kira baru bertengkar dengan mertua. Wajahnya super bete. Semua ditolak. Terus ada orang ini. Loh ini ada surat. Surat resmi loh, undangan. Saya ditolak. Saya tahu, undian bagiku selalu jatuh ke tempat permai. Ketika semua ngomel-ngomel, tolak, semua ditolak. Mendadak ada suara gini. Hai Pak Arifin, hai Bu Vivi. Si serem itu wajahnya berubah saudaraku. Karena ada hadirat Allah bersama saya. Kita dapat langsung 5 tahun. Yang lain ngomel, semua mereka ditolak. Ya, Tuhan membedakan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Ayo bangkit berdiri semua. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Dia jadikan biji matanya-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau di depan, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa, yes. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau di depan, mulia Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Ingat lagu yang kita nyanyikan tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Semua orang? Bukan. Yang hidupnya berkenan kepadamu. Amin. Tuhan tidak memberikan hari depan yang mulia buat semua orang. Hanya mereka yang berkenan. Tetapi ada yang lebih berkenan dari David. Yesus Kristus. Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus, Roh Yesus tinggal dalam kita. Dan mengerjakan semuanya.
Tidak ada yang kita bisa banggakan. Tidak ada yang baik pada daging kita. Semuanya karena Dia. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Oh, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Rancanganmu yang terbaik. Lihat saya sebentar. Yesus dari Nazaret, menurut rancangan dari Allah, diserahkan. Yang kamu bunuh juga di tangan orang-orang durhaka. Kami tidak punya raja lain kecuali Kaisar. Salibkan Dia. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Kepada yang seperti itu pun Tuhan menyerahkan nyawanya. Saya berikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi tentang Injil. Suatu hari rombongan raja terpisah bersama hamba yang dia sangat setia padanya. Dikejar rombongan serigala yang kelaparan. Wah, sudah dekat sekali. Dan hamba yang setia itu berkata, Tuanku, selamatkan dirimu. Dia melemparkan dirinya kepada serigala-serigala dan mencapik-capik dia. Nice story, but that's not the gospel. The gospel is rajanya yang menyerahkan diri. Dan dia dicapik-capik supaya kita diselamatkan. Ucap syukur pada Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dia memberikan jalan yang mulia. Jalan kehidupan. Buat yang berkenan padanya. Ayo minta Tuhan berkenan padanya. Minta Roh Kudus memberikan anugerah. Bisa melakukan kehendak Tuhan. Sibadalah hanasikata. Ambil roti di tangan kanan saudara. The Holy One. Roti ini menggambarkan Kristus tidak ada ragi. Tidak ada niat jahat. Ragi Korintus itu percabulan. Ragi Farisi, kesombongan rohani. Ragi Saduki, tidak percaya mujizat. Ragi Herodiani, ragi politik. Tidak ada. Kita minta dari Tuhan. Angkat tinggi. Kita mengakui there's no good, only you. Tidak ada yang lebih baik dari engkau. Angkat wajahmu. Lihat ini. Dia mengenakan mahkota duri ini. Ujungnya itu ada racunnya. Tetapi ketika diberi painkiller, yaitu empedu dengan mur, dia tolak. Setetes pun dia tidak mau terima. Untuk nanggung semua penderitaan, penghinaan, penghujatan pada saudara saya. How good is our God. Angkat tinggi. Kita minta dari Dia compassion. Make compassion the compass of your life. Kita minta dari Tuhan. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Pada malam Yesus diserahkan. Lebih tepatnya, pada malam Yesus dikhianati. Dia mengambil cawan berisi anggur sambil katanya,
Inilah perjanjian baru dalam darahku. Dia mengucapkan berkat. Dan bahkan saudaraku, dia cuci kaki dari Yudas. Bukan cuma Petrus dan Yohanes. Yudas dia cuci kakinya. Dia beri kesempatan pada Yudas. Tapi Yudas telah mengeraskan hati. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah segera. Mari kita angkat tinggi di hadapan Tuhan. Oh Rabasanaka. Ini persekutuan kita dengan darah Kristus. Kasih yang membela, kasih yang berkorban. Kita minta dari dia compassion. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Percaya? Lebih keras, amin. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kan. Inilah putraku yang kukasihi, padanya aku berkenan. Kamu senangkan hatimu, hanya itu. Nyanyikan sekali lagi. Menyenangkanmu, to be pleasing you. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Silakan duduk. Shalom semua warga kerajaan. Pertanyaan pertama, what is the greatest force on earth? Maksud saya lebih jelas lagi tentang tenaga penggerak. Ada yang berkata sekarang banyak mobil, ada yang pakai bahan bakar, bensin, ada yang hybrid, ada yang listrik. Penggeraknya apa yang paling hebat? Dan firman Tuhan menunjukkan penggerak yang terhebat adalah compassion. Saya sering katakan, make compassion your compass in your life. Jadikan compassion itu kompas dalam hidup saudara. Kalau tidak digerakkan compassion, ya bisa mungkin cuma dari kita. Kita lihat Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, dia berkeliling ke kota dan desa. Dia memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan surga. Akibat memberitakan Injil kerajaan surga, akan ada apa? Tanda heran, kesembuhan, kelepasan. Ayat 36 dari Matius 9. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Kalau mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Apa yang dibutuhkan dunia ini? Gembala-gembala, shepherds. Maksud saya gembala bukan pendeta. Pendeta pun bukan istilah Alkitab ya. Pastor, pemberi makan kepada gembala. Kala itu dia bilang, tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja itu bukan mereka yang bertugas di gereja, bukan saudaraku ya. Lebih daripada itu, dunia, the world, dunia inilah saudaraku, the field. The field is not, bukan di antara gedung gereja. Minta pada Tuhan yang mempunyai tuayan, the Lord of the harvest. Apa yang kita mau minta? Kita minta compassion. Sebab kalau mobil tidak ada bahan bakarnya, tidak bergerak. Tetapi untuk bergerak menjangkau yang the lost, the hungry, orang-orang yang menderita. Sebab compassion itu bahasa aslinya splanchnitsomai. Artinya ada kekuatan yang di dalam kita yang tidak mungkin bisa lepas kecuali disalurkan. Itulah kasih Tuhan. Dan ini kepada orang-orang yang menderita.
Di dalam cerita ini tentang orang-orang yang terlantar seperti domba tak bergembala. They don't know what to do. And they don't know where, dari mana mereka dapat pertolongan. Mau kemana? Mau apa? Tidak tahu. Itulah untuk itu Kristus datang. Dan Injil Kerajaan memberitakan Sang Raja telah datang. Dan kita sebagai perwakilan Kerajaan Allah, bukan pekerja gereja, kalau mau saudaraku berkelanjutan, pastikan digerakkan compassion. Kenapa saya pergi ke Bali? Compassion. Not just a good thought, bukan cuma ide bagus. Saya melayani Tuhan akhir tahun ini 47 tahun by His grace. Apa yang membuat kita bergerak? Usia saya baru 75, masih remaja saudara ya. Belum 100. Tetapi yang menggerakkan kita, the compassion of God. Splang nitsomai. Ketika melihat itu tidak mungkin saudaraku kalau tidak menangis melihat penderitaan mereka. More than sympathy, more than empathy, ini compassion. Karena itu dia tinggalkan sorga saudaraku yang disembah para malaikat. Memilih hidup yang dituduh sesat dan sebagainya. Kalau saya baca sebelumnya, orang Farisi berkata dia digerakkan oleh kuasa setan. No. Dia digerakkan oleh kasih daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi jalan keluarnya tidak mungkin cuma Yesus sendiri. Mari kita berdoa supaya serahkan diri untuk menjadi laborers di dalam harvest field yang besar ini. Mereka terlantar, tidak tahu mesti kemana. Mereka membutuhkan shepherds. God bless you. Laborers in the kingdom. God bless you all. Amen. Shalom Real Surabaya. Yang merasa terberkati boleh dong beri kemuliaan untuk the Holy One Jesus Christ. Thank you Pak Arifin untuk firman-Nya. Dan terutama saya selalu menantikan kalau Pak Arifin berkhotbah tuh bagaimana dia menceritakan perjalanan imannya yang bisa menguatkan. Dan saya percaya begini, itu bukan baru-baru saja, bahkan yang puluhan tahun yang lalu Tuhan itu sudah bekerja dalam hidup Pak Arifin. Dan percaya enggak saudara, Tuhan yang sama sampai sekarang juga bekerja bersama kita dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh dong lambaikan tangan. Oke. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan hari ini, yaitu persembahan reguler dan juga persembahan pembangunan. Persembahan pembangunan dan reguler bisa dengan 2 cara. Seperti biasa, lihat amplop yang sudah disediakan oleh Asher dan juga kantong persembahan tentunya. Atau mungkin juga QRIS yang sudah tertera di layar saat ini. Sebelum kita membawa persembahan, saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan, setiap hal yang baik, yang berkenan, yang mulia sudah Kau sediakan bagi kami. Dan ini ucapan syukur kami bahwa Engkau Allah yang menjaga hidup kami. Dan kami mau Tuhan menggunakan ini, membawa persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dan ucapan syukur kami siap membawa persembahan kami. In the name of Jesus we pray. Amen. Sambil membawa persembahan, izinkan saya juga memberikan sedikit pengumuman seputar gereja kita selama sepekan. Dan tentunya saya buka dan tidak jemu-jemu, tentunya saya buka dengan menghimbau para Bapak Ibu Saudara semua yang belum tertanam di gereja lokal. Saya undang, yuk mari kita sama-sama bertumbuh bersama di dalam keluarga Royal Surabaya dengan cara join KC, lihat 10 koko-koko ganteng dan tentu saja gak lupa paling ganteng yang lagi ngomong, oke? Kita bersama-sama berkomunitas bersama, kita menghidupi firman bersama, kita saling support dalam KC. Jadi Bapak Ibu yang belum tertanam silakan, kita sangat menantikan untuk kita bertemu bersama dalam KC. Kemudian tidak lupa juga hari Rabu, itu ada quick words di IG, Instagram royals.surabaya, tanggal 8 April. Dan Rabu ini akan dilayani oleh fotografi ministry leader, yaitu Josephine Limantara. Kayaknya langganan ketika Pak Arifin khotbah hari Minggu, Josephine ini sering buatin quick-nya. Mungkin Pimpin boleh sharing sama Pak Arifin mungkin Pak, gimana?
Oke, dan tentu saja mengundang next week kita akan kembali beribadah bersuka cita karena penyertaan sempurna. Dan kita minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Jeffrey Teresna dari Gereja SMCC Surabaya. Dan hospitality seperti biasa hari ini menyediakan makanan di booth di belakang, tentunya di pre-function. Kita sambil bisa saling mingle satu sama lain. Dan hari ini hospitality menyediakan OT-OT gemoy tanpa joget tentunya ya. Oke, sebelum kita tutup akan ada video dari couple post out dan nanti akan disambung oleh Pak Andrew Juwana. Tuhan Yesus memberkati. Udah Mami bilang, beresin. Dari tadi Mami ngomong kok nggak dengar-dengaran ya? Kalau nggak beresin sekarang, Mami buang semuanya. Nggak usah mainan lagi. Kok jadi gini ya? Apa mungkin salah kalau aku terlalu keras? Jangan cepet marah ya, Mams. Divalidasi dulu perasaan anak. Wah, larinya kencang sekali. Tapi tidur siang dulu yuk, istirahat dulu yuk. Supaya larinya makin kencang ya. Ayo, sini. Kok malah makin gak didengerin? Jadi aku harus gimana, Tuhan? Lembut salah. Keras juga salah. Bingung kan harus gimana cara didik anak? Kalau ikut gaya VOC terkesan tegas dan minim kasih. Tapi kalau ikut gentle parenting terkesan minim didikan. Dalam mendidik, perlu yang namanya mengerti dan mengenali bagaimana karakter anak kita. Sehingga bisa sesuai dan harapannya anak bisa mengerti. So, kami mengundang para couples untuk ikut serta di seminar tentang parental algorithm. Kenali karakter anak Anda dan temukan cara didik yang tepat. Karena mendidik anak bukan coba-coba, tapi bagaimana kita belajar untuk mengerti karakter anak kita. Biaya investasi hanya 200.000 per couples. Dengan pendaftaran paling lambat tanggal 17 April. Langsung daftar ke nomor di bawah ini ya. Buruan, slot terbatas. Oke Royals, terpantau saya cek terakhir dari couples yang join adalah 53 couples ya. 53 couples. Dan ini seminggu lagi saudara, dari seminggu dari hari ini, dari 18 April ya. Kita akan dilayani oleh Jeffrey Teresna. Kemarin saudara, yang menarik, yang kenapa saya desak para couples untuk bisa join parenting kali ini. Karena kemarin tanggal 10, Ko Dodi dan Ko Daud melakukan sedikit Zoom ya tentang dengan Jeffrey Teresna. Why do you have to join? Karena ini menurut saya sangat menarik sekali. Kenapa? Kita diajarkan saudara, itu parental algorithm. Apa sih parental algorithm itu? Namanya kok susah sekali kok. Ya. Parental algorithm itu parental dari dua kata, parental dan algorithm. Itu tentang pola asuh anak secara sistematis untuk zaman sekarang. Ya. Dan ini yang membuat saya tertarik sekali karena ini baru apa yang dibawakan oleh Pak Jeffrey Teresna ini. Dia certified sekali dalam seminar parenting, dipakai juga di gereja-gereja besar. Yang setahu saya adalah ICC Bandung dan JPCC juga pakai pakai Pak Jeffrey Teresna ini. Yang menurut saya tertarik itu ini sangat inline sekali dengan value firman Tuhan. Biasanya seminar-seminar parenting itu bersifat tentang sisi kemanusiaannya aja. Tapi kali ini sangat inline dengan firman Tuhan. Dia menyebutkan 3 cara untuk mengenali anak. Yaitu pertama perilaku, 3P ya, perilaku. Kedua potensi. Nah biasanya seminar-seminar dunia sampai sini. Tapi yang kali ini ada yang P ketiga, yaitu panggilan.
So, please, saudara, tiap tahun kita cuma 2 kali ada couples workout. Dan kenapa saya suka sekali menamakan ini itu sebenarnya bukan seminar, saudara. Makanya kenapa saya namakan ini, kita namakan bersama-sama couples workout. Karena ini semestinya adalah pemuritan kita. Saking saja skalanya besar, makanya kita buat sebuah acara semacam seminar. Dan kenapa kita pakai nama season, saudara? Karena ini berseri. Ya, kalau kita nonton drama Korea, drama apapun, ada episodenya, ada serinya. Kenapa kita kalau miss satu seri, kita akan agak kehilangan flow ceritanya. So please, saya tunggu ya, ini tinggal seminggu. Dan sambil menunggu juga, kami juga dari tim pastoral, kami juga ingin menabur. Untuk siapapun yang mungkin berat di finansial, 200.000 investasinya. Siapapun, saya sudah ngomong sama Ko Dodi, kita dari tim pastoral menabur untuk 20 couple. 20 couple ya. So please, siapapun yang ingin join, please langsung aja join. Temuin Cieni ya, tim registrasi. Setelah ibadah, please join. Saya yakin hikmat Tuhan akan ada di acara ini. Dan hikmat Tuhan luar biasa akan membantu kita untuk mendidik anak kita. Dan percaya, nanti anak kita akan thank you sama kita waktu kita join acara ini. Bahkan suami kita, istri kita juga akan thank you waktu kita join acara ini. So, looking forward for this acara ya. Saya tunggu saudara-saudara semua, 53 couple, saya mau kasih bocoran dikit. Season terakhir, season 4 ya, itu ada 89 couple yang join. So, coba kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Parental Algorithm, saya tunggu saudara semua untuk join, untuk mengenal hikmat Tuhan, mengenal anak-anakmu lebih dalam lagi. Saya panggil untuk Pak Timotius Yarevin untuk bisa memberikan doa berkat. Ayo Pak. Untuk menyenangkan dia, perlu anugerah Tuhan. Dia yang mengutus aku, dia selalu menyertai aku. Karena aku selalu melakukan yang menyenangkan hatinya. Yang ingin menyenangkan hati Tuhan bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu, tanda menyerah. Aku tidak mampu. Berikan aku kemampuanmu. Haleluya. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada pada saudara. Keluargamu diberkati, anak-anakmu menjadi berkat. Di dalam nama dari Tuhan Yesus, kita hidup menyenangkan Dia. Haleluya. Amin.